Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok kira karuan, terus melarat goblok keriting. Woi atau munggah kan sekolah? Wireng bisa, lumayan kue putar, kirang. Itu sekolah atau munggah? Serangannya jaduk macam. Pokoknya seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Mulai bareng pulau. Akhirnya singkat cerita, tiap nih pedalaman Kalimantan itu dia gaya musola ke bekas-bekas kayu. Singkat cerita, dia tersiksa karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang tengah alas, ijek buruannya polisi nggak mandi jangan jenenge ilegal lagi. Ya tetap anak musola, juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Kan kulon kurado engkar kan ana wong soleh terus jadi juri MTQ atau jadi pegawai kemenak pembina haji terus banggaan dua kulon ku naif terus. Syukur oleh lah syukur, tapi rasa bangga. Dia posisinya pun mendapat ketika orang lain memberi. Wah, akeh Kang, santri pedotan urip ning desa sing abangan, di tanah sithik diwakafno nggo madrasah, di penghasilan sapine anak didol nggo gaji guru. Padahal mondoke ra khatam Quran. Tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nak kowe khatam lanya juara. Dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu berkali-kali cerita di mana-mana. Saya itu punya teman dulu sekolah itu goblok kira karuan. Terus melarat goblok keriting. Woi atau munggah kan sekolah. Wireng bisa, lumayan kue putar. Kirang. Itu sekolah atau munggah. Serangannya jaduk macam. Pokoknya seneng jaduk. Dia itu kerja di pedalaman Kalimantan. Kerja betul, dulu juga ada HP, dia punyanya surat. Gus kulon itu tentang pedalaman Kalimantan. Itu tiang-tiang tak ajak Jumatan, tak ajak sholat zuhur. Dia eling sisa-sisa fikih eling. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak mustahidin itu kan tidak wajib Jumatan. Dan kalau jumlahnya tidak 40, tidak usah Jumatan, hanya sholat apa? Zuhur. Masih ingat ya orang goblok banget sama mondok suwi. Mulai bareng pulau. Akhirnya singkat cerita, tiap nih pedalaman Kalimantan itu dia gaya musola ke bekas-bekas kayu. Ya terus kalau Jumat mereka jadwal gak gelem. Padahal nggak 40 juga tidak mustahidin penduduk yang punya kampung. Alasannya mau ngomong awam, Pak, wong Jumat kok duhur. Terus dia takut aku, Gus apa boleh duhur? Apa boleh apa? Jumatan tak jawab boleh. Semua komandan langsung Jumatan. Singkat cerita, dia tersiksa karena dia orang soleh dan dia nganggap itu sholat penting. Bukan sekedar sholat penting, juga penting mengajak orang lain sholat. Wes kere temang sang tengah alas, ijek buruannya polisi nggak mandi jangan jenenge ilegal lagi. Ya tetap anak musola, juga komunitas sholat, mahabbah yang Allah dan Rasul. Terus ada lagi teman saya, dia hidup di Sulawesi. Dia sama kerja di Kayunan. Itu kalau mau cari masjid itu 4 jam. 4 jam dari dia di tempat kayu tadi. Mau masjid jam 11, masjidnya cek kuncinan. Akhirnya dibuka-buka dewi, disapo-sapo di seadan. Ini sing lucu gini, memang soleh gue. Sing situ itu alumni Sarang, ketemu alumni Lirboyo. Orang grupnya ketemu alumni Tegalrejo. Ini orang-orang yang nasibnya itu gak jelas, tapi dibawa, ini betul nyata, dibawa oleh agamanya ketemu di titik masjid. Kang, kalau gue eling Jumatan, kami kita tahu modal, berang tahun, 4 tahun. Lah kok tiba detik ini, bisa ngaji lah tenangan kami. Macam-macam lah. Akhirnya di masjid itu ketemu sekian alumni pondok besar. Cocokan nasib, cocokan ibadah, cocokan macam-macam. Aku kan ngene-ngene ku kiai, anak kiai, muridnya kiai, dan tahu betul seperti itu. Saya punya teman sekarang jadi DPR provinsi di Kalimantan. Itu orang Bali. Dulu ngaji sorokan mungkin sama saya di Sarang ini. Dia alumni pondok Sidogiri. Itu bapaknya keluarga besarnya bakul sate. Ke Bali itu niatnya adul sate. Ya santri pedotan. Oh, bergerak pedotan ketemu ini. Yang ngeduro maksudnya sesuai kelas masing-masing. Bareng bakul sate sukses ngajak ponakane, ngajak tanggane. Tahu-tahu kampung situ jadi komunitas Madura. Karena jumlahnya signifikan bikinlah masjid. Setelah ada masjid, terus gak kepikiran anak bakul sate di pondok di Sidogiri. Karena di situ sudah ada komunitas muslim, ono majelis taklim, ono muslimatan, fatayatan, macam-macam. Mondok itu kira anaknya kebenaran, mungkin karena barokahnya dakwah. Anaknya alim, cerdas, macam ini bisa.
kosongan. Di situ kiri tamat masih nambah lagi ke sana. Langsung tingkat berapa dulu yang ngetes saya dulu? Ya langsung alim. Coba. Jadi artinya gini loh, orang-orang yang dipenjarakan oleh mahabbatu wa rasuli, kere yo gawa agama, suga yo gawa agama, temangsang yo gawa, kemana-mana bawakan. Nah menurut saya yang penting sekarang adalah menciptakan mahabbatu wa mahabbatu rasuli secara permanen, itu jadi malakahnya, mentalnya, darah dagingnya, sehingga hidup di mana-mana itu ilallah wa ilah rasul. Apalagi kita dalam konteks Indonesia, orang tahu semua lah, kalau Islam ke Indonesia itu dibawa oleh pedagang, semua sepakat mengambil gelar pedagang. Ada pedagang dari Gujarat, dari India, dagang di Indonesia. Niatnya dagang rempah-rempah, ya kepengen sugih. Tapi mereka ini santri, mereka ini orang raiso boleh dunia tok raiso, tetap neng aja akhirnya ngajarkan Islam. Dia betul. Itu pedagang apa kiai? Pedagang apa ketua MUI mereka di apa dokter fikih enggak, apa dosen IAIN enggak, apa kiai sing dibenum negara enggak. Dia pedagang ya wong kedonya nih. Mulane harapan kowe kedonya iki jek tinggi. Tapi asli kedonya problemnya itu asli. Maksudnya itu biasa boleh dunia tok orang ngurusi agama itu sing kasus itu. Itu yang bawa Islam ke Indonesia buat kira siapa? Pedagang. Terus sekarang jadi Islam seperti ini, ada wali songo, ada apa? Pertama yang bawa Islam itu pedagang, bukan kiai. Lalu kulon rada engkar kan orang soleh terus jadi juri MTQ atau jadi pegawai kemenak pembina haji terus bangga dua kulon naif cara. Syukur oleh lah syukur, tapi rasa bangga. Dia posisinya itu mendapat ketika orang lain memberi. Wah, kan santri pedotan urip ning desa sing abangan di tanah sidik diwakafno nggo madrasah, di penghasilan sapine anak didol nggo wajib guru. Padahal mondoke ra khatam Quran, tapi dia ngurip-ngurip agama. Tapi nek kowe khatam lanya juara dikai umroh, dikai duit. Lho cara Allah ya keren sing ngekeki timbang sing di. Tapi kowe aja terus gedeng sing juara, kowe hasud kriminal. Tapi nak sing juara kok kumo luhur merasa Qur'annya terbaik tak lorot ya. Banyak orang yang memberi untuk Quran bukan mendapat. Akeh wong adol Tegal demi haji, kowe haji kajekno negara ora biangga, kaya orang pilihan mergo dikajekno negara. Orang lain kaji adol Tegal tukaran mbek anak bojone. Semana Pak kok Tegal lah kok betul terus piye? Sing tak waris sapa mbok kaji? Wes ra waris-warisan. Pak Rumat mulai cilik kok tuwek aja arep-arep warisan. Pokoke tak dol nggo kaji. Lho kula nate lho nyelesekno sengketa ngoten lho. Tangga kula iku di Tegal Sito, pamit kula ape didol nggo kaji. Anake sowan kula. Tak iku nak didol anak-anak ra diwarisan. Bantah-bantahan teng arep kula. Cuma wong aku ra melu di dunya ngeten, Pak. Kula dadi juri bantah-bantahane jenengan mbek anak, tapi kula ora usah melu-melu. Terakhir kalimatnya aku jek eling. Pokoknya tak dol, anak tak rupat mulai cilik tekan tua jajuk warisan. Pokoknya tak dol kok kaji, didol akhirnya kaji. Orang kaji seperti ini kan hebat, endawo hebat. Dia yunfik memberi untuk Islam, dia memberi untuk haji. Sementara ada orang merasa bangga karena dikajikan negara. Dia itu mendapat. Di mana-mana al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Di mana memberi itu jauh lebih baik ketimbang menerima. Tapi soal bangga ya bangga, gue sing bangga syukur diri aneh. Alhamdulillah untuk kaji gratis, terus profesional. Memang negara butuh. Saya pun pernah ditawarin kaji gratis oleh negara. Saya pun suatu saat ya mau. Tapi kalau saya mau, memang haji itu butuh mufti, butuh pemandu, butuh tahu sah tidak. Kalau berangkatnya karena itu kan dia tidak terlintas bangga dikajikan negara, bahkan dia membawa mas'uliyah, membawa tanggung jawab. Kalau itu fil jannah. Atau kamu jadi juri MTQ gak apa-apa, tapi niatnya menstandarkan makhraj, menstandarkan tahfidz, menstandarkan cara baca Quran, niatnya ngono. Nah sing niatnya ngono kan gak kober umuk mbek tanggane. Gak kober bangga, gak kober pokrol. Wong dekne merasa mas'uliyah banyak tanggung jawab. Nah, tapi problemnya rata-rata kelakuannya ra ngono iku. Seakan-akan keren karena dipilih negara. Itu kita harus keras, gak bisa. Mulane kula setuju model Mbak Arwani ngaramno MTQ. Sebenarnya bukan karena haramnya MTQ itu enggak. Orang tahu semua lah di dunia khufat kalau Mbak Arwani mengharamkan santrinya musabakoh. Sebetulnya secara filosofi hukum itu bukan musabakohnya. Saya tahu betul tentang fikih. Saya yakin musabakoh itu halal. Saya tahu betul posisi fikihnya. Saya ulang lagi posisi fikihnya. Tapi mungkin Mbak Arwani yang diinginkan adalah wong hafid itu aja mental entuk, tapi mentalnya itu yang penting. Kalau sekedar musabakohnya sepele loh.
Waras pilih biung negara sono anggarane karek ngekeno. Terus prosedur ini ya wes. Tapi tetap baik loh, Musabaqah soalnya yang durinya tetap baik. Tapi Mbok Yao mentalnya seperti yang saya jelaskan. Saya ulangi, mentalnya Mbok Yao yang seperti saya jelaskan. Saya pikir, kaji ditunjuk negara. Kalau ini bolak balik, kalau ini kiai kan sering ketemu kiai. Gus, alhamdulillah Gus tahun ini kalau ditunjuk pemerintahan Rembang, pemerintahan mana untuk haji Gus gratis kalau bang. Ya, alhamdulillah, wae ora usah cerita aku ini. Ya biasa wae. Saya takut, jenengan kowe tak ora seneng. Ya ora seneng ngono kiai ngomong liya kaji wadul Tegal seru. Tukaran sih adol Tegal. Oh seru. Wah iku jos tenan. Ora kaji iso nangis, yo nangis dosane nangis. Tegale ya. Kaji ngono kan seru, kok yo nangis dosane yo nangis Tegale. Yo kadang itu teman ya kan. Jadi donya ilang kan kadang yo. Dadi nangise loro, nangisi Tegale, mbek nangisi dunia ini. Mulane terus ya Allah gantilah itu. Ternyata ada ikhlas-ikhlas banget. Kalau ada multajam ya jaluk ganti. Tapi ini pelajaran bagi kita sementing nih. Buat nanya kulo suatu saat dia mau, yakin suatu saat mau. Tidak masalah. Hingga detik ini saya berkali-kali dan ditawani jadi pemandu haji. Tapi hingga detik ini saya tidak mau. Tapi kapan-kapan ya mau, karena saya ada anti negara. Karena saya juga tidak ekstremis. Tapi kita harus didik umat, boyo dilatih. Napa? Misalnya kita di mubalek, boyo mikir. Disangoni 2 juta, 1 juta. Padahal uang 2 juta ini panitia masjid door to door, ono rondo tuwek memati, ono pengajian urun 10.000, ono wong sing kepen belanja sesuk 20.000 gara-gara ono panitia masjid disumbangno 20.000. Ini kan uang heroik semua, uang dramatis. Lalu sing awam ae iso urun demi pengajian, kowe entak entuk orang ngrasa enggak apa-apa tetap entuk, piye kayak mubalek wong alim enggak apa-apa, mendapat penghormatan enggak apa-apa. Tapi sadarlah itu dari umat yang kadang lebih miskin ketimbang Anda. Sehingga ketika pidato, oke gak apa-apa, uang itu diterima halal. Sehingga ketika pidato itu punya target benar-benar lihidayatin nas, untuk menunjukkan manusia. Umat sudah memberi saya, maka saya beri mereka surga dengan cara tak tunjukkan jalan yang benar. Orang waktu pidatonya mau guyon toh, nggak ada target, sementing lucu menarik. Ini apa-apaan? Memangnya rano hisab, memangnya pengiran udah mubalek. Sembrono. Ini penting, ini urusan ilmu kan, urusan etika di depan Allah Subhanahu